قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأدنان وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat, baik itu nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kekuatan, sehingga kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia, tempat yang penuh berkah, di masjid yang sama-sama kita cintai, untuk kembali melanjutkan kajian pekan kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarih Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kekuatan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu, membahas kitab-kitab para ulama. Ini adalah sebuah nikmat yang terus kita syukuri dan terus kita jaga. Insyaallah dengan kita menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka insyaallah kita akan diistiqomahkan di jalan ilmu ini. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai pembahasan kitab Tauhid, ada satu ucapan dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Ini sebagai motivasi untuk kita semua. Beliau pernah mengatakan, "Law anna rajulan safara min aqsa Syam ila aqsa al-Yaman fahafidha kalimatan tanfa'uhu fima yastaqbal min umrihi ra'aitu anna safarahu lam yadi'." Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seandainya ada seseorang yang melakukan safar, perjalanan yang panjang dari ujung negeri Syam menuju ujung negeri Yaman, kemudian dia mendapatkan satu kalimat, satu ilmu, yang kemudian ilmu tersebut dia hafalkan dan ilmu itu memberikan manfaat untuk dia di kemudian hari, ra'aitu anna safarahu lam yudi', maka aku melihat safarnya, perjalanan yang panjang yang dia tempuh untuk mendapatkan satu kalimat, untuk mendapatkan satu ilmu, itu bukanlah perkara yang sia-sia yang dia lalui dari kehidupan dia. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada anak pribadi dan kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu, sebab langkah-langkah kaki kita hakikatnya sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Jadid fi Syarih Kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab yang ke-20 yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bab yang beliau katakan tentang maja'a fi annal ghulu fi kubur salihin yusiruha awsanan tu'bad min dunillah. Bab tentang penjelasan bahwa sikap gulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, ini akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala,
Teman-teman sekalian, kita sudah pelajari di bab yang sebelumnya, bab yang ke-19 berkaitan dengan sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beribadah di kuburan orang-orang soleh, dan ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Dan pada bab yang ke-20 ini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang rasa takut dan kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Dan umat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang beliau sallallahu alaihi wasallam kita tahu bersama selama 13 tahun berada di Mekah. Dakwah beliau fokuskan kepada tauhid, bagaimana mendakwahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid, bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu teman-teman sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih khawatir kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam jangan sampai mereka jatuh kepada kesyirikan. Nah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bab yang ke-20 ini penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil, 3 dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, yang insyaallah kita akan bahas bersama dan kita akan selesaikan di pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Dalil yang pertama, antum buka halaman 259, teman-teman yang punya kitabnya. Dalil yang pertama, Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi 'ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat-tempat peribadatan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada penjelasan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan sebutkan secara ringkas biografi tentang Imam Malik rahimahullahu taala yang meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Muwatta. Siapa beliau? Imam Malik rahimahullahu taala, sebagaimana antum ketahui, dari beliau adalah salah satu dari 4 mazhab yang kita kenal. Dan beliau namanya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith bin Guiman bin Husayn bin Amr bin Haris. Beliau kunyanya adalah Abu Abdullah, sebagaimana Imam Ahmad yang pernah kita bahas bahwa kunya beliau adalah Abu Abdullah. Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunyanya adalah Abu Abdullah. Nah, beliau ini Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, keluarganya itu asalnya dari negeri Yaman. Kemudian kakeknya itu pindah ke kota Madinah di masa kekhilafan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kakeknya juga seorang ulama besar, seorang pembesar tabi'in yang mengambil ilmu dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullahu taala dilahirkan di kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau Imam Malik rahimahullahu taala ini bertepatan dengan wafatnya seorang sahabat yang diberikan umur yang panjang, sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan yang banyak, harta yang melimpah dan umur yang panjang. Siapa beliau? Anda tolong hadiah. Oh iya. Siapa beliau? Sahabat
yang didoakan oleh Nabi SAW mendapatkan keturunan yang banyak, harta yang melimpah dan umur yang panjang. Siapa? Anas bin Malik. Masya Allah, jazakallah khair. Anas bin Malik, ya. Nah, jadi lahirnya Imam Malik bin Anas itu bersamaan dengan wafatnya sahabat yang mulia ini, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di kota Madinah. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Malik bin Anas rahimahullah taala seorang ulama yang dari kecil memang hidup di keluarga yang cinta ilmu. Orang tuanya, bapaknya, ibunya adalah orang-orang yang senantiasa mengambil ilmu dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran Imam Malik rahimahullah taala menjadi ulama besar di kalangan kaum muslimin. Nah, kita tahu bersama peran orang tua di dalam Islam, khususnya ibu, sangat penting. Sejak kecil memang Imam Malik ini dilatih oleh ibunya, dididik oleh ibunya. Bahkan kita tahu bersama Imam Malik rahimahullahu taala, ya, di masa kecil beliau dididik dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulama-ulama yang lainnya, dari kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian didorong oleh orang tuanya untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama satu kisah yang sering disebutkan oleh para ulama kita berkaitan dengan ibunya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sekali lagi teman-teman sekalian, Imam Malik menjadi ulama besar itu tidak lepas dari peran seorang ibu. Ibunya Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan kepada Malik itu sendiri, beliau katakan, "Ya Malik, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi." Itu selalu pesan dari ibunya kepada Malik rahimahullah ta'ala. "Wahai Malik, pergi engkau kepada Rabi'ah." Rabi'ah salah satu guru dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. "Pergi engkau ke Rabi'ah, pelajari adab darinya sebelum engkau ambil ilmu darinya." Kenapa teman-teman sekalian? Selalu yang ditekankan yang pertama kali itu adalah adab. Karena kata Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala, "Bil adabi tafhamal ilma." Dengan adab kita bisa memahami ilmu. Orang kalau memahami, orang paham dengan adab-adab di dalam menuntut ilmu, bagaimana adab seorang penuntut ilmu di dalam mengagungkan ilmu itu sendiri, maka dia akan paham ilmu. Mudah dia pelajari ilmu tersebut dan mudah dia untuk memahami ilmu yang didapatkan dari seorang guru. Makanya adab itu penting di dalam menuntut ilmu. Dan antum sudah tahu bersama ya bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam perjalanan menuntut ilmu, Imam Malik kita tahu bersama sebagaimana ulama-ulama yang lainnya mengambil ilmu dari guru yang sangat banyak. Dan pesan guru beliau Ibnu Harmas rahimahullah ta'ala, ini salah satu guru Imam Syafi'i. Gurunya banyak, bukan Imam Syafi'i, siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Gurunya banyak. Nah, salah satu guru Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, Ibnu Harmas, sering berpesan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata Ibnu Harmas rahimahullah ta'ala kepada Imam Syafi'i? Hendaklah seorang alim, seorang guru itu ketika dia mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, yang bagi lil alim an yuritha julasa'ahu qawlan la adri. Hendaklah seorang guru itu dia ajarkan kepada murid-muridnya perkataan "aku tidak tahu". Ini yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Di dalam mengajarkan murid-muridnya, hendaklah dia tanamkan pada murid-muridnya perkataan la adri ketika dia ditanyakan tentang sebuah permasalahan di dalam agama. Kalau dia tidak tahu, katakan la adri. Makanya kita dapat dari Imam Malik, ya, Imam Malik itu ketika ditanyakan permasalahan agama, kebanyakan yang beliau katakan la adri, aku tidak tahu. Dan beliau tidak malu untuk mengatakan la adri, aku tidak tahu.
Sebab itu adalah sebagian dari ilmu. Ucapan la adri, aku tidak tahu. Satu kisah yang mungkin sering kita dengarkan, ada seorang yang melakukan safar perjalanan yang panjang, utusan dari satu negeri untuk bertanya kepada Imam Malik permasalahan-permasalahan agama. Kebanyakan ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada orang tersebut, dari pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepada beliau, beliau katakan la adri, aku tidak tahu. Sehingga orang ini katakan, ya Malik, safartu buldan, aku melakukan safar perjalanan yang panjang, aku diutus untuk menanyakan kepadamu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan agama ini. Kemudian engkau katakan aku tidak tahu. Iya, katakan kepada kaummu, Malik yaqul la adri. Katakan, Imam Malik katakan aku tidak tahu. Ya. Teman-teman sekalian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala dengan kecerdasan beliau, dengan guru-guru yang banyak, maka terbentuklah kepribadian Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bagaimana pemahaman beliau terhadap agama ini, bagaimana terbentuk pondasi-pondasi di dalam agama yang beliau berpijak padanya, sehingga lahir ucapan-ucapan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di antaranya yang ingin saya sebutkan, dan ini penting untuk kita ketahui sebagai seorang penuntut ilmu, dan ini kaidah keyakinan di dalam agama kita sebagai prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Imam Malik pernah mengatakan, innama anna basyarun ukhti wa usib. Ketahuilah sesungguhnya aku ini manusia biasa, bisa benar bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah pada pendapatku, fatwa-fatwaku, ucapan-ucapanku, lihatlah. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bihi. Semua pendapat-pendapatku, ucapan-ucapanku yang itu berkesesuaian dengan Alkitab, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, fakhudhu bihi, maka ambil ucapan tersebut. Lihat, ini prinsip di dalam agama kita yang beliau ajarkan kepada kaum muslimin. Beginilah di dalam beragama, teman-teman sekalian. Ucapan siapapun itu, kalau itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita ambil. Kalau itu bertentangan, siapapun yang mengucapkannya, maka kita tolak. Wajib untuk kita tolak. Wa ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Dan kalau kalian dapati ucapanku yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tinggalkanlah ucapanku. Beliau ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak taklid kepada seorang ulama manapun. Tidak boleh kita taklid. Yang kita diperintahkan itu untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan Imam Malik, teman-teman sekalian, beliau adalah orang yang sangat tidak suka dengan orang-orang yang meremehkan ilmu agama. Beliau salah satu ulama yang sangat tidak suka melihat orang-orang yang meremehkan ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Beliau kalau ditanyakan tentang sebuah permasalahan di dalam agama ini, ya, maka permasalahan itu beliau akan katakan permasalahan yang berat, walaupun dalam pandangan kita, dalam pandangan orang yang bertanya, itu adalah pertanyaan yang ringan. Tapi bagi Imam Syafi'i itu bukan permasalahan yang ringan, itu adalah permasalahan yang berat. Ketika beliau ditanyakan tentang satu permasalahan, yang penanya ini mengatakan, ini wahai imam pertanyaan yang ringan. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala saat itu marah, dan beliau mengatakan tidak ada di dalam agama ini pembahasan yang ringan, semuanya berat. Kenapa? Sebab Allah Jalla wa Ala berfirman, inna sanulki 'alaika qawlan thaqila,
sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami akan sanulki alaika qawlan thaqila, sungguh kami akan bacakan kepadamu qawlan thaqila, ucapan yang berat. Apa itu? Ilmu. Jadi tidak ada yang ringan. Makanya tidak boleh kita meremehkan ya permasalahan-permasalahan di dalam agama. Permasalahan jenggot, permasalahan cingkrang, jangan anggap itu masalah-masalah biasa. Sekali lagi, di dalam agama tidak ada masalah-masalah yang biasa, semuanya berat. Sebagian orang kan meremehkan, itu kan cuma jenggot, tidak apa-apa, dicukur. Masalah cingkrang itu yang penting tidak sombong, itu masalah biasa. Ingat sekali lagi kata beliau, tidak ada di dalam pembahasan ilmu sesuatu yang ringan, semuanya berat. Sebab Allah katakan di dalam Al-Quran, inna sanulki alaika qawlan kathakila, sungguh kami akan turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan yang berat, yaitu ilmu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Imam Malik, sekali lagi kita katakan, beliau seorang alim yang keilmuannya dikenal oleh kaum muslimin, begitu juga ketakwaannya. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah orang yang memiliki firasat yang sangat tajam. Ini salah satu keistimewaan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau memiliki firasat yang sangat tajam. Apa itu firasat? Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya firasah, kita katakan firasat. Nah, firasat itu teman-teman sekalian adalah sebuah tanda yang ada pada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia bisa merasakan dan dia bisa membedakan ini sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Dia bisa membedakan ini orang yang baik, ini orang yang jahat. Itu namanya firasat di dalam agama kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bitawassum. Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang bisa mengenal orang manusia bitawassum, dengan tanda-tanda. Jadi sekali lagi, firasat itu sebuah tanda yang ada pada seorang hamba yang dengannya dia bisa merasakan dan dia bisa membedakan ini orang yang baik, ini orang yang jahat. Ya, dia bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil. Itu namanya firasat di dalam Islam. Dan sekali lagi Nabi katakan Allah punya hamba-hamba yang bisa mengenal orang dengan tanda-tanda. Dan Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Yang demikian itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memiliki tanda, yang memiliki firasat yang tajam. Imam Syafi'i diantaranya seorang yang memiliki firasat yang tajam, dan ini tidak dimiliki kecuali bagi orang-orang yang kuat keimanannya. Secara zahirnya dia senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batinnya itu terisi dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tertanam kuat di dalam hatinya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berikan ini firasat. Ya, firasat orang bilang indera keenam. Tapi sekali lagi, ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang kuat keimanannya. Dia bagian dari karomah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah ta'ala, apa firasat tajam beliau? Suatu hari ketika Imam Syafi'i kan muridnya, ingin berguru kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Karena Imam Malik ketika itu mengatakan yang bisa belajar kepada beliau seorang yang pertama mendapatkan rekomendasi, kedua bukan anak kecil. Imam Syafi'i ketika umurnya itu masih sangat kecil. Nah, makanya Imam Syafi'i ketika datang, ya, dilihat oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Ketika Imam Malik melihat Imam Syafi'i,
Apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Ya Muhammad, kan namanya Imam Syafi'i kan Muhammad bin Idris Syafi'i. Ya Muhammad, ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah, wajtanibil ma'asi, dan tinggalkan seluruh bentuk maksiat. Fa innahu sayakunu laka sya'nan min sya'ni innallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tutfihu bil ma'siyah. Sungguh engkau akan menjadi seseorang, engkau akan menjadi orang yang dikenal, orang yang terpandang dengan keilmuannya, dan sungguh Allah telah memberikan cahayanya di dalam hatimu, maka sungguh jangan engkau padamkan cahaya Allah dengan maksiat. Ini firasat tajam dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan betul terjadi. Imam Syafi'i menjadi ulama besar, salah satu murid dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, berdasarkan firasat. Sekali lagi, firasat itu bagian dari karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang kuat keimanannya. Jadi kita bisa tahu seseorang itu dengan firasat tajam kita. Seseorang itu melakukan maksiat, itu ada bekas-bekasnya yang kita lihat. Contoh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang punya firasat tajam. Secara umum sahabat-sahabat itu punya firasat. Utsman bin Affan ketika melihat seseorang yang tadinya melakukan maksiat, yang suka memandang wanita-wanita, maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala, sungguh aku melihat zina ada pada matamu. Maka kata orang ini, apakah engkau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi begitulah firasat. Ya, sekali lagi firasat itu apa? Sebuah tanda pada seorang hamba yang dengannya dia bisa merasakan, dia bisa membedakan sesuatu yang baik, yang buruk, yang hak, yang batil. Dia bisa membedakan ini orang baik, ya, ini orang jahat, dan seterusnya. Ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan beliau Imam Malik wafat di kota Madinah pada tahun 179 Hijriah di usia 85 tahun rahimahullahu ta'ala, dan beliau dikuburkan di Baqi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Imam Malik rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta. Ini salah satu kitab Imam Malik yang terkenal, kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini teman-teman sekalian kitab yang berisikan ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapan-ucapan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ahlul Madinah, kesepakatan penduduk Madinah, dan ijtihadnya Imam Malik itu sendiri ada di kitab Al-Muwatta. Ya, kitab Al-Muwatta ini secara umum bab-babnya itu tentang bab-bab fikih. Walaupun kita katakan ada juga sebagiannya berisikan tentang bab-bab akhlak, adab, etika. Tapi secara umum teman-teman sekalian, Muwatta ini berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitabnya Al-Muwatta, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, makna hadis ini secara global dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Qur'awi di halaman 260. Dalam hadis ini rawi yang meriwayatkannya mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar menjaga kuburan beliau jangan sampai dijadikan tempat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini teman-teman sekalian menunjukkan rasa takut Nabi dan kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Jangan sampai kuburannya itu disembah. Nah, pertanyaannya, apakah doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan beliau? Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai apa? Sebagai berhala yang disembah. Nah, pertanyaannya, apakah doa ini dikabulkan oleh Allah? Hah? Dikabulkan? Dikabulkan? Apa buktinya dikabulkan doa ini? Hah? Ya? Dijaga oleh siapa? Hah? Apa buktinya doa ini dikabulkan oleh Allah? Hah? Apa buktinya? Pertama kita katakan sebagaimana yang dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pertama, kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga dengan 3 tembok, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah di tempat tersebut, terjaga. Sebab kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di mana? Di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tidak semua orang bisa masuk ke kamarnya Ibunda Aisyah kecuali keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuburan Nabi saat ini sudah dibatasi dengan 3 tembok. Makanya orang itu sulit untuk masuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini alhamdulillah berada di tangan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri Arab Saudi. Dan alhamdulillah kita tahu bersama ya, Arab Saudi salah satu negeri yang kita kenal bagaimana ya kejuhudan mereka, semangat mereka di dalam mendakwahkan tauhid. Makanya tidak heran banyak ya lahir ya ulama-ulama yang ada di negeri kita ini itu kebanyakan dari apa? Belajarnya di sana, di Arab Saudi. Kita lihat kebanyakan ya ulama saat ini, dai-dai saat ini yang mengajarkan tauhid itu belajarnya dari mana? Dari negeri Arab Saudi. Itu menunjukkan bahwasanya betul-betul negara ini memberikan perhatian besar terhadap tauhid. Dan alhamdulillah kalau antum pergi umroh, pergi haji, antum berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum akan dapati di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luarnya ya, di luarnya antum akan dapati di situ ada askari, ada polisi-polisi yang menjaga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengingatkan kaum muslimin ketika mereka berziarah di kuburan Nabi, mengajarkan bagaimana tuntunan yang benar di dalam berziarah. Itu kita dapati. Kalau antum pergi umroh, pergi haji, antum berziarah ke Masjid Nabawi, antum berziarah datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum seperti itu. Bahkan tidak di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kuburan-kuburan lain. Di Uhud, kuburan syuhada. Itu antum akan dapati kalau di musim haji, musim umroh, atau di musim-musim lain, di bulan Ramadan misalkan. Di bulan Ramadan kan misalkan kaum muslimin banyak kan, orang ramai luar biasa. Itu di syuhada, di Uhud, dan di kuburan-kuburan lainnya itu dijaga. Alhamdulillah kalau di musim haji anak sering ditempatkan di kuburan syuhada di Uhud. Mahasiswa Madinah kan rata-rata kalau di Saudi itu di musim haji kan ditugaskan di beberapa kuburan untuk memberikan arahan kepada jamaah haji yang datang berkunjung berziarah. Anak salah satunya mendapatkan tugas di kuburan syuhada di Uhud. Itu tugas kita memberikan arahan kepada jamaah haji. Karena rata-rata kebanyakan kita lihat bukan jamaah haji Indonesia saja, hampir dari semua negara itu melakukan perkara-perkara bid'ah di dalam berziarah, bahkan ada yang melakukan kesyirikan. Anda pernah lihat sendiri di kuburan syuhada, di dindingnya itu kan, kuburan syuhada itu kan dibatasi oleh dinding, dipagari oleh dinding kan. Itu ada orang yang usap-usap dindingnya, ada orang yang menangis di situ,
Ada orang yang ambil berkah di situ, ada orang yang ambil bebatuannya, disimpan. Ada badi. Nah, kita ingatkan. Dan ini bentuk penjagaan. Bentuk penjagaan terhadap apa? Terhadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangankan kuburan Nabi, kuburan-kuburan yang lainnya, kuburan-kuburan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah saat ini dijaga. Tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita baca kembali apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Qurawi rahimahullah taala. Dalam hadis ini, rawi yang meriwayatkannya mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa memohon kepada Allah agar menjaga kuburan beliau jangan sampai dijadikan tempat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi menunjukkan rasa takut dan kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kalau Nabi SAW saja masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita teman-teman sekalian? Nabi khawatir terhadap sahabat-sahabat beliau. Nah, bagaimana dengan kita? Maka seorang muslimah, seorang yang memberikan perhatian kepada tauhid, hendaklah dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Jangankan Nabi-nabi yang lain pun, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang kita tahu di dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ini seorang Nabi Ibrahim alaihissalam masih berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Makanya kata Ibrahim, wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Seorang ulama mengatakan, siapa yang merasa aman dari bala setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Artinya kalau ada seseorang yang merasa aman pada dirinya, tidak tertimpa yang namanya kesyirikan, maka sungguh dia telah tertipu, sungguh dia telah termakan tipuan iblis, rayuan iblis. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam masih berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka ini harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Jangan pernah merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Makanya doa Nabi SAW yang diajarkan kepada umat supaya kita terhindar dari segala bentuk kesyirikan kecil dan besarnya. Siapa yang hafal doanya teman-teman sekalian? Saya kasih dua. Siapa yang hafal doanya yang diajarkan oleh Nabi? Nah, apa doanya? Artinya, harus tahu artinya. Menjauhkan dari syirik besar, syirik kecil, yang nampak ataupun yang bersembunyi. Oke, masya. Barakallahu fiik. Ini doa jangan pernah tinggalkan teman-teman sekalian. Jangan pernah merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan itu banyak sekali. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Dan itu dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kata beliau, maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah doa yang dengan doa ini kalau kalian baca akan lenyap dari kalian syirik besar dan syirik kecilnya. Apa doa itu tadi? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan dalam keadaan aku tahu,
Dan aku memohon kepadamu ya Allah ampunan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang aku tidak sadari, yang aku tidak tahu. Ini doa yang harus kita baca teman-teman sekalian. Jangan pernah merasa aman. Ya, jangan pernah merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Maka apa yang kita lakukan? Pertama itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kedua, apa yang kita lakukan supaya kita istiqomah di atas tauhid, supaya kita terhindar dari segala bentuk yang namanya kesyirikan. Kan kebanyakan kaum muslimin saat ini yang mereka tahu kesyirikan itu menyembah apa? Menyembah pepohonan. Yang namanya sujud. Nah, itu mereka tahu kesyirikan, padahal bentuk-bentuk kesyirikan itu sangat-sangat banyak. Ada yang tersembunyi yang kita tidak sadari, kita jatuh padanya. Makanya kita diajarkan oleh Nabi untuk sering-sering meminta kepada Allah dengan doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan, dari melakukan kesyirikan yang aku ketahui itu kesyirikan, dan aku memohon kepadamu ampunan dari segala bentuk kesyirikan yang aku tidak tahu, yang aku jatuh padanya. Nabi SAW masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa hadza maqamun yang bagi lil mu'minina at-tadabbur fihi. Ini sebuah kondisi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang harusnya diperhatikan oleh setiap mukmin dan mukminah. Ini kondisi yang harus dia perhatikan. Dia tadabbur fihi, dia fokus padanya untuk senantiasa belajar tauhid. Makanya tauhid ini adalah pembelajaran, pembahasan yang tidak pernah selesai. Kalaupun selesai kita darinya, kita ulang kembali tauhid. Ya. Karena Nabi SAW masih berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim AS masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari yang namanya kesyirikan. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan apa yang akan ditimbulkannya berupa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang menjadikan masjid-masjid, tempat-tempat ibadah di atas kuburan para nabi. Maka apalagi atas orang yang menyembah para penghuni kuburan. Apa faedah yang bisa kita petik teman-teman sekalian? Pertama, kata penulis, pergi ke kuburan untuk tujuan mengagungkannya berarti menyembahnya, sehingga itu merupakan kesyirikan. Betapapun dekatnya pemilik kuburan itu kepada Allah karena kesolehan orang tersebut. Jadi wasilah itu, wasilah ini sudah dikatakan sebagai bentuk kesyirikan. Apalagi menyembah. Orang kan datang ke kuburan itu, mereka beribadah kepada Allah, tapi dengan cara-cara yang apa? Yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Padahal niat mereka baik. Di dalam agama kita sudah tahu bersama, niat baik itu tidak cukup. Harus ada perkara yang kedua, apa itu? Tuntunan Rasulullah SAW. Kedua, hadis ini menetapkan sifat murka bagi Allah sebagaimana yang layak baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pembahasan pada bab sebelumnya, kita telah tetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Di dalam hadis ini kita pun tetapkan sifat murka bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab di sana ada ahlul bid'ah yang mengingkari sifat ini. Kalaupun mereka katakan ada sifat ini, ditakwil. Mereka katakan kehendak Allah untuk menyiksa. Padahal kita tetapkan
Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya Allah punya sifat murka, Allah marah. Tapi ingat, Ahlus Sunnah katakan sifat murka Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifat marah makhluknya. Jelasnya sebagaimana sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai, tapi sifat ini berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetapkan apa? Bahwasanya Allah memiliki sifat murka. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah itu murka, marah kepada orang-orang yang senantiasa menyelisihi syariat beliau, syariat Allah Subhanahu wa taala, dan menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu murka kepada orang-orang yang kufur kepadanya, sebagaimana orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik. Allah murka kepada mereka. Kenapa? Karena mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Jadi sifat murka ini, Allah murka ini disebabkan karena perbuatan hamba-hambanya. Allah bisa murka, bisa marah, menurunkan azabnya karena perbuatan hamba-hambanya. Orang-orang Yahudi contoh, Allah murka kepada mereka di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita bacakan di dalam surat-surat kita. Apa kata Allah? Apa kata Allah dalam surat Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa yang Allah murkai di dalam ayat ini? Orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murkai mereka? Karena mereka ini orang-orang yang diberikan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang datang kepada mereka. Jadi Allah murka sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula menyelisih syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati saat ini teman-teman sekalian, musibah bencana yang menimpa negeri ini adalah bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena kebanyakan saat ini kita dapati kaum muslimin banyak menyelisihi syariat Allah, menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sering kita dengarkan dalam surat Rum, ya, dalam surat Rum ayat yang ke-41, Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzaquhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu disebabkan apa? Perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka disebabkan apa yang mereka lakukan dari dosa dan maksiat yang mereka lakukan, terutama kesyirikan. Kesyirikan dan maksiat ini sebab terbesar yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran musibah demi musibah menimpa negeri yang kita cintai. Barusan kita dengarkan di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, kemarin di Manado, saudara-saudara kita, ya, banjir, gempa bumi di Sulawesi Barat. Itu tidak lepas dari yang namanya kesyirikan dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri. Makanya teman-teman sekalian, ayat yang mulia ini Imam As-Suyuti menyebutkan keterangan dari seorang alim yang bernama Abu Bakar bin Asy'as. Ketika beliau ditanya tentang ayat yang mulia ini dalam surat Rum ayat yang ke-41, apa yang menyebabkan musibah itu terjadi di daratan dan di lautan? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, innallaha ba'atha Muhammadan ila ahlil ardi wa hum fi fasadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini ketika mereka orang-orang jahiliyah dalam kondisi yang sangat rusak.
fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perbaiki keadaan mereka dengan apa? Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya dari Allah, yang membawa kebenaran, perbaikan. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard. Maka siapapun dia yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang itu bertentangan dan menyelisihi dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang telah melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Maka kata beliau, orang yang menyelisihi dan menentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk minal mufsidina fil ard, termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi, kita lihat saat ini teman-teman sekalian, musibah demi musibah, ya, gempa bumi, banjir, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi bumi. Bumi kalau Allah ingin goncangkan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah perintahkan saja. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dalam surat apa itu? Al-Insyiqaq. Wa idzal ardu muddat, kata Allah, ketika bumi itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bumi itu digoncang dengan segoncang-goncangnya, dengan sehebat-hebatnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, kata Allah. Kemudian bumi itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, sehingga bumi itu kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bumi itu melakukan sesuai dengan perintah Allah. Wa huqqat, dan memang semestinya bumi itu melaksanakan perintah Allah. Jadi apa yang terjadi di bumi ini itu bukan fenomena alam, bukan peristiwa alam begini. Tidak. Itu perintah Allah, disebabkan apa? Kedurhakaan hamba-hambanya, terutama kesyirikan. Makanya kalau mau negeri ini aman, sentosa, tidak lain kecuali dengan apa? Tauhid. Ini yang kita lakukan saat ini, yang sering kita dakwakan saat ini, tauhid. Karena janji Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, orang-orang yang tidak datang ke kuburan-kuburan orang soleh, habib, ya, tuan guru, atau siapapun dia yang dianggap wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beribadah di situ, meminta-minta di kuburan, mencari berkah. Kalau mereka tidak melakukan hal itu, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan, kesejahteraan untuk mereka, dan mereka senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman sekalian penting, bahwa apa yang kita lakukan saat ini dari belajar tauhid, kita amalkan tauhid, kita dakwakan tauhid, tidak lain tujuannya untuk negeri yang kita cintai ini, supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga, hadis ini juga menjelaskan haramnya membangun masjid-masjid sebagai tempat peribadatan di atas kuburan. Dan ini sudah berlalu penjelasannya, sudah berlalu. Ya, kita sudah jelaskan bagaimana bentuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Siapa yang bisa jelaskan kembali? Saya. Bagaimana bentuk seseorang itu menjadikan kuburan sebagai masjid? Gimana? Yang lain dulu. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya di bab 19 tentang sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang beribadah di kuburan orang-orang soleh. Siapa bisa jelaskan? Bagaimana bentuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid? Atau belum Anda jelaskan ini?
Sudah ya? Siapa bisa sebutkan? Tawadhu semua ya? Insyaallah. Enggak apa. Siapa yang bisa sebutkan? Apalagi satu? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masih. Jazakallahu khair. Itu harus hafal-hafal yang kita sudah jelaskan. Murojaah, baca-baca lagi. Baik, yang keempat, diharamkannya sholat di sekitar kuburan. Diharamkannya sholat di sekitar kuburan sekalipun tidak ada bangunan masjid. Ya, sekalipun tidak ada bangunan masjid sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa hubungan hadis ini dengan judul bab? Kenapa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis ini dengan judul bab ini? Hubungannya adalah dari segi bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kuburan akan dijadikan berhala di tengah umat ini. Dan karena itu Nabi SAW memohon kepada Allah agar menjaga kubur beliau agar jangan sampai dijadikan sebagai berhala yang disembah, dan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Alhamdulillah sampai saat ini ya kuburan beliau terjaga, alhamdulillah. Hubungan hadis ini dengan tauhid adalah karena hadis ini menunjukkan bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah merupakan sarana yang mengantarkan kepada penyembahan kepada para penghuninya, dan itu adalah syirik yang menafikan tauhid. Syirik yang menafikan tauhid. Alhamdulillah kita selesai dari dalil yang pertama. Masih ada 2 dalil. Masih ada waktu? Baik, insyaallah kita lanjutkan saja pada pertemuan selanjutnya dalil yang kedua dan dalil yang ketiga insyaallah. Allah taala alam. Ada pertanyaan ini masih tersisa, ini pertanyaan yang kemarin-kemarin belum terjawab. Insyaallah pertemuan selanjutnya saja ya. Ada pertanyaan? Enggak usah ya. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله